sudah dapat, mari kita perhatikan firman ini dengan sungguh-sungguh dan kompak, supaya bila kita pulang, kita membawa sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku datang mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Perhatikan baik-baik, dikatakan firman Tuhan kepada kita, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tapi jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Amin. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan pergi ke surga, itu melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Dikatakan di situ ketika dia pergi, dia akan mengutus roh penghibur ke dunia ini. Untuk apa dikatakan? Supaya manusia diinsapkan. Apa yang diinsapkan dikatakan? Diinsapkan akan apa? Akan dosa. Lalu dikatakan apa? Diinsapkan akan apa? Akan kebenaran. Dan insapkan akan apa? Akan penghakiman. Bapak Ibu, lebih berguna bagi Tuhan dan lebih berguna bagi kita kalau Tuhan pergi ke surga dan dia akan mengutus roh penghibur dalam kehidupan kita. Amin. Makanya di ayat lain dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. Mari kita pujian dulu di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, awali daku menci Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Bapak Ibu, saudara tahu, ketika Yesus kembali ke surga, seharusnya manusia yang di bumi harus insaf kepada Tuhan. Amin. Saudara tahu itu insaf apa? Sadar akan dosanya, sadar akan kelakuannya, sadar akan perbuatan. Ketika Tuhan naik ke surga Bapak Ibu, harusnya manusia yang tinggal di bumi harus insaf. Amin. Mari katakan dulu kepada kiri dan kanan, sampai hari ini apakah engkau sudah insaf? Sampai hari ini Eda, apakah engkau sudah insaf? Ketika dia kembali ke surga Bapak Ibu, itu menunjuk kepada kita, dia akan utus roh penghibur dengan satu tujuan, supaya manusia insaf dan bertobat, mengubah perilakunya. Sadar akan perbuatan. Kamus KBBI berkata insaf itu apa? Sadar akan kelakuannya, berpikir dan menyadari atas perbuatannya. Oleh karena itu dikatakan kepada kita Bapak Ibu, jika aku pergi ke surga, aku akan mengutus kepadamu roh penghibur, membuat engkau ketika dia datang, engkau harus insaf, engkau harus bertobat, engkau harus mengubah hidupmu, mengubah dirimu, mengubah perbuatan.
Apakah ketika diutus roh penghibur engkau semakin jahat? Siapa di sini ketika diutus roh penghibur hidupnya semakin jahat? Angkat tangan. Siapa di sini ketika diutus roh penghibur hidupnya semakin sungguh-sungguh bertobat? Angkat tangan. Yang mananya ini? Siapa di sini ketika diutus roh penghibur di tengah-tengah? Hah? Yang di pinggir-pinggir? Yang di samping-samping? Waduh, gawat ini. Waduh. Bapak Ibu saudara seiman, dalam nama Tuhan Kristus dikatakan, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Karena kalau aku pergi, akan kuutus Roh Kudus, roh penghibur, untuk menginsapkan, untuk menobatkan dirimu. Supaya engkau insaf. Kalau selama ini engkau suka mengintip, tidak mengintip lagi. Amin. Siapa yang suka mengintip? Siapa di sini kupingnya yang mengintip? Sikit-sikit. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Menguping. Bapak Ibu dikatakan kepada kita apa? Kita harus insaf seharusnya. Dan kita akan mengubah setiap perlakuan kita. Amin. Tapi kenyataannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Perhatikan, ketika Roh Kudus telah diutus ke dunia, roh penghibur itu apa yang terjadi? Semakin jahat tak ketulungan Bapak Ibu. Selama ini dia berbohong hanya 1 kali, kalau kali ini dia 200 kali. Entah apa yang membuat itu. Seperti pujian dunia berkata apa? Entah apa yang dulu cuma sekali-sekali dia berbohong, tapi setelah diutus roh penghibur langsung apa? Entah apa yang merasukimu. Jangan naikkan itu, dosa itu. Amin. Semakin dirasuki dia, padahal roh penghibur diutus. Harusnya roh penghibur diutus semakin kuduslah ia. Harusnya. Tapi apa? Semakin jongar, semakin jahat, semakin berzina, semakin jelalatan matanya, semakin duniawi. Harusnya roh penghibur itu diutus, hidupnya akan semakin berubah. Amin. Ada katakan dulu kepada kiri dan kanan, apakah engkau sudah berubah? Katakan dulu. Ketika diutus roh penghibur, sudahkah engkau berubah? Lihat dulu lemu yang di sebelah, jangan pura-pura tidak tahu. Amin. Karena engkau pasti dihakimi. Amin. Manalah mungkin kau lolos. Amin. Besok ultop katanya, kau mari masuk, kau dihakimi. Bisakah kau bilang pura-pura nggak tahu gini? Ditarik rambutmu itu. Amin. Sini kau. Banyak kali gayamu katanya kan. Kalau sekarang kasih tahulah sama lemu yang di sebelah, apakah engkau sudah berubah Sekarang kau bisa gini-gini. Kalau besok ultop maju ke depan, masuk. Kalau lambat-lambat nih, kau langsung dicerca. Amin. Ayo kita naikkan lagi pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku diangkat, kemurahan lebih dari hidup. Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkata lebih berguna bagimu jika aku kembali ke surga?
Dikatakan dengan jelas kepada kita, jika aku kembali ke surga, aku mengutus kepadamu roh penghibur dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk mengisapkan dunia. Mengisapkan dunia akan dosa, maksudnya dia akan menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan mengisapkan dunia akan kebenaran, membuktikan benar bahwa Yesus anak Allah kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dikatakan kepada kita bahwa Yohanes 8 ayat 23, kamu bukan berasal dari dunia ini, tapi engkau berasal dari Allah. Dan Allah berkata kepada kita Yohanes 8:23 tadi, kamu berasal dari dunia, tetapi aku bukan berasal dari dunia. Kamu berasal dari bawah, tapi kalau aku berasal dari atas, kata Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita, mengisapkan dunia akan kebenaran, membuktikan benar bahwa Allah kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Membuktikan benar bahwa Allah itu adalah pemilik surga. Dan itu dapat dibuktikannya dalam Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal dari dunia, hai manusia. Aku berasal dari surga. Kamu berasal dari bawah, tapi aku berasal dari atas. Itu kata Tuhan. Itu membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari surga. Oleh karena itu dikatakan kepada kita harus insaf akan kebenaran. Dan kita harus percaya bahwa Yesus datang dari surga. Amin. Siapa di sini percaya bahwa Yesus datang dari surga? Yang benar. Karena kalau engkau percaya Yesus datang dari surga, engkau enggak berbuat jahat loh. Yang anggapanmu begini itu, Yesus itu pemain bola, makanya kamu berani berbuat jahat. Kalau engkau sadar bahwa dia berasal dari surga, engkau hati-hati berbuat jahat. Dia jelas Bapak Ibu, saya bacakan kepada saudara Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas, kata Tuhan. Kamu berasal dari dunia ini, kata Tuhan. Aku bukan berasal dari dunia ini. Kita harus tahu itu fakta kebenaran ini, bahwa Yesus yang kita sembah ini bukan orang dunia, dan dia berasal dari surga. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan, insaflah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga dikatakan kepada kita apa? Menginsafkan dunia tentang penghakiman, supaya manusia bertobat bahwa akan ada penghakiman. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Mengisapkan dunia akan penghakiman, maksudnya akan menghukum penguasa-penguasa dunia dan orang-orang dunia di masa penghakiman. Jadi kalau hidupmu duniawi sekarang sama seperti orang penguasa-penguasa dunia, hidupnya duniawi, bersundal, cemar, zina, berbohong, tipu dan lain-lain itu. Kalau kau sama seperti mereka dikatakan, penguasa dunia dan orang-orang dunia dikatakan, apa yang terjadi? Tuhan akan menghukum mereka. Karena apa? Karena mereka mengandalkan kekuatannya, mereka tidak takut kepada Tuhan. Mengisapkan dunia akan penghakiman, maksudnya akan menghukum para penguasa dunia dan orang-orang dunia yang cemar, yang tidak takut akan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, perhatikan, yang takut akan corona, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, maksudnya berdukun, penyembah-penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala dan api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kupikir dulu neraka itu hanya api saja. Ternyata apa? Lautan api dan belerang. Pernah saudara memasak belerang? Ada anjingku yang kurapan itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak kurapan itu si kuntir itu? Ternyata jadi tidak kurapan dia. Karena apa? Kumasak itu belerang. Kumasak itu belerang, kusapukan ke itu makanan, lalu dimakannya itu makanan. Sehingga apa? Hilang kurapnya itu. Tahu tidak saudara? Ketika saya masak itu belerang,
di atas di atas cawan kecil, tiba-tiba tumpah kena tanganku, panas setengah mati. Udah bersih, udah selesai, udah bersih kali, tapi apa? Menyengat itu belerang. Lebih parah itu belerang daripada api. Amin. Siapa mau besok dibakar oleh belerang, angkat tangannya. Menyengat, coba nanti bakar sedikit pakai belerang. Bandingkan api di atas api tanganmu sedikit aja, dan bandingkan dulu api belerang yang panas 100 derajat, kenakan. Belerang itu walau sudah bersih, setengah tahun kemudian masih menyengat, itu manas, menguap dia di dalam, melepuh itu dalam kulit, itu belerang. Alkitab berkata, setiap orang yang tidak setia itu akan dihakimi dengan apa? Api yang menyala-nyala dan api belerang. Siapa mau menikmati api belerang, angkat tangan. Siapa yang mau menikmati berkat Tuhan, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi takutlah. Amin. Sungguh-sungguhlah. Karena apa? Cepat lambat engkau akan diperhadapkan kepada belerang apabila engkau tidak setia. Amin. Ayo kita naikkan sekali lagi pujiannya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, awal aku kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat fakta kebenaran. Fakta kebenaran yang dimaksud begini Bapak Ibu, kepada kita dengan jelas dia berkata bahwa dia akan mengisapkan dunia akan kebenaran. Apa fakta kebenarannya Bapak Ibu? Ayo saya ajak dulu saudara membaca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dikatakan di situ. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Amin. Jadi jangan terlampau risau. Amin. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, banyak orang sampai putus asa ketika dia tidak punya apa-apa, ketika dia sedang susah sekali, banyak tekanan hidup yang terjadi dalam hidupnya, dia langsung putus asa Bapak Ibu. Langsung down dia. Padahal apa? Hidup ini sebentar. Amin. Perhatikan ini Bapak Ibu, hidup ini sebentar. Seandainya pun itu dikasih semua kepadamu, engkau tidak akan tetap menikmati itu. Perhatikan ini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Ini fakta kebenarannya, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Makanya begini, selama kita hidup haruslah sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jaga perilakumu. Harus sungguh-sungguh setia, harus sungguh-sungguh insaf. Karena apa? Hidup ini kesempatan. Amin. Kalau kita sudah mati tidak ada kesempatan. Amin. Berhenti memahami agama dunia yang berkata, apa kata agama dunia? Agama dunia berkata begini, nanti tidak apa-apa kalau kita sudah mati, saudara-saudara kita akan mendoakan kita. Hari ke-100, hari ke-1000, hari yang ke-1 hari yang 10 tahun, tetap kita didoakan, kata orang dunia. Padahal Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan apa? Orang yang sudah mati, sudah kembali kepada tanah, tidak ada upah bagi mereka, tidak ada kenangan bagi mereka. Sehingga apa? Tidak ada hubungan antara manusia yang hidup dengan manusia yang mati. Lalu orang berkata, ngapain dia berdoa 10 hari, 100 hari, 1000 hari? Pengajaran Yesus tidak seperti itu. Tidak ada hubungan yang hidup dengan yang mati. Oleh karena itu, selama engkau masih hidup, itu kesempatan bagimu.
Amin. Ada orang lagi yang Bapak Ibu, yang keliru Bapak Ibu. Di mana letak kelirunya? Kalau sudah mati orang tuanya, atau mati saudaranya, atau mati berumur, berpesta sampai 7 hari. Untuk apa itu? Mau kotor-kotori pun itu 1 bulan, tidak akan ada penambahan bagi hidupnya. Dan tidak akan ada penambahan bagi dirimu. Malah engkau rugi. Bukan malah untung. Engkau rugi, sakit-sakitan semua. Keluarga minta dikusuk karena capek kakinya berjoget. Berapa itu kerugiannya? Ratusan juta. Adakah faedahnya bagi orang mati itu? Dan adakah faedahnya bagimu yang ditinggalkan? Sampai engkau sewa tukang kusuk. Capek kusuk, joget terus. Habis 100 juta. Untuk apa? Apa bedanya? Justru hidup inilah kesempatan. Amin. Ayo naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk amin. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini adalah jadi berkah. Amin. Oleh itu mari katakan kepada kiri dan kananmu, mulai hari ini Eda, jangan kita mau lagi merda itu. Katakan dulu. Bapak-bapak, mulai hari ini jangan lagi kita mau merda itu Nggak ada hubungan yang hidup dengan yang mati. Amin. Siapa masih mau merda itu angkat tangan. Ada? Karena apa? Tidak ada hubungan yang hidup dengan yang mati. Justru ketika engkau masih hidup, walaupun ekonomimu sempoyongan, walaupun keadaanmu tidak bersahabat, walaupun berat jalanmu untuk bergerak, walaupun engkau berat untuk berdoa karena tekanan ekonomi, walaupun berat perjalananmu karena COVID-19, lawan itu engkau harus memuji Tuhan. Karena apa? Semasa engkau hidup, disitulah engkau punya kesempatan. Dan disitulah engkau punya kesempatan menginsapkan hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Tuhan, jangan sia-sia